Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, saya masih akan melanjutkan YouTube saya yang kemarin, yaitu bagaimana mengaitkan antara ekonomi dan politik. Dan saya tidak punya intensi macam-macam, ya. Apakah kemudian menginginkan satu jabatan ataupun apa, ya. Dan juga mengapa saya misalnya di dalam konten-konten bisa saja melakukan suatu dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto, karena di mata saya Prabowo ada presiden yang legitimate, dan karena itu kita harus membantu beliau agar jalannya pemerintahan ini baik, dan juga jangan sampai yang namanya politik Indonesia kacau balau dan juga ekonomi Indonesia kacau balau. Nah, kali ini saya hanya ingin membacakan sebuah analisis dari anak muda, ya. Dia aktif dalam satu organisasi kemahasiswaan, bahkan dia memiliki posisi puncak di organisasi kemahasiswaan tersebut, ya. Namanya Arjuna Putra Aldino. Dia menulis sebuah analisis kaitan antara politik dengan ekonomi, ya, atau ekonomi dan politik, ya, yang berjudul Nominasi OCCRP dan Beban Berat Presiden Prabowo. Ini suatu analisis yang sangat penting, ya. Mengapa? Karena lagi-lagi, ya, Prabowo Subianto itu masih memiliki beban berat yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo, ya. Bukan cuma hutang yang begitu banyak, ya, yang tahun ini jatuh tempo 800 triliun rupiah, ditambah bunganya yang 550 triliun rupiah, ya. Dan belum lagi ada rencana dari pemerintah untuk kemudian men-switch hutang itu tidak dibayarkan pada tahun ini, tapi tahun depan, ya. Dan bagaimana caranya? Tentunya menjadikan hutang itu menjadi hutang baru pada tahun ini, ya. Nah, apa yang ditulis oleh Arjuna Putra Aldino, ini suatu hal yang menarik, ya. Saya bacakan saja supaya tidak ada salah tafsir, ya. Organized Crime and Corruption Reporting Project, ya, atau OCCRP, ini adalah lembaga independen jaringan jurnalis investigasi global khusus kejahatan terorganisir dan korupsi. Setiap tahunnya, organisasi yang didanai oleh United Nations Democracy Fund atau UNDEF, ya, Dana Demokrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengeluarkan nominasi Person of the Year kepada mereka tokoh yang dianggap melakukan kejahatan terorganisir dan korupsi. Kita tahu, ya, Jokowi itu menduduki nominasi ketiga, mendapatkan posisi ketiga di dalam nominasi yang tadinya diberikan oleh OCCRP, ya. Belakangan, nominasi lembaga ini menjadi perbincangan akibat memasukkan nama Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, sebagai salah satu tokoh terkorup tahun 2024, ya. Maksudnya nama Jokowi karena dinilai banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, memanipulasi pemilihan umum pada pemilu presiden 2024 yang lalu, ya. Dan menjarah sumber daya alam, ya. Kita tahu apa yang terjadi, ya. Hingga pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan. Penilaian ini bersumber dari penominasian masyarakat sipil dan jurnalis, ya. Dalam rekam jejaknya, OCCRP banyak mengungkap kasus korupsi besar dan mengesankan. Misalnya, investigasi mereka terhadap kasus Russian laundromat, ya. Apa itu? Mengungkap skema pencucian uang senilai lebih dari 20 miliar US dollar melalui bank-bank di Eropa, ya. Investigasi lainnya, Azerbaijani laundromat, ya, menunjukkan bagaimana elit Azerbaijan menggunakan skema pencucian uang
untuk menyuap pejabat asing. Tentu, nominasi OCCRP ini punya pengaruh yang sangat luas, mengingat OCCRP itu memiliki 70 anggota media, ya, media investigasi, dan 50 mitra, termasuk The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, dan Le Monde. Ya. Apalagi OCCRP didukung oleh sejumlah nama-nama besar dalam konteks ekonomi global seperti the European Union atau Uni Eropa, Ford Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Open Society Foundations, Swedish International Development Cooperation Agency, United Kingdom's Foreign, Commonwealth and Development Office, Ministry for Europe and Foreign Affairs of France, ya, US Department of State, hingga National Endowment for Democracy. Artinya, nominasi ini sangat berpengaruh pada citra Indonesia di mata internasional, ya, terutama menggerus kepercayaan investor global terhadap ekonomi Indonesia. Kita lihat ya, apa yang disebut dengan corruption ya. Corruption itu macam-macam ya. Ini ada beberapa definisi yang ditulis oleh penulis ya. State capture corruptions dan investasi. Definisi korupsi yang menjadi fokus OCCRP bukanlah semata-mata korupsi yang dikenal luas, yang dalam pengertiannya sebuah tindakan korupsi yang melibatkan pejabat administrasi publik, ya, layaknya suap yang dilakukan kepada petugas penegak hukum, petugas bea cukai, penyedia layanan kesehatan, dan pejabat pemerintah lainnya. Ya. Namun, sebuah state capture corruption, yakni sebuah upaya individu dan perusahaan untuk membentuk aturan hukum, kebijakan, dan peraturan negara demi keuntungan mereka sendiri dengan memberikan keuntungan pribadi yang tidak sah kepada pejabat publik. Ya. Kata kuncinya, bertolak pada pengaruh kekuasaan sebagai hasil dari perselingkuhan antara bisnis dan politik kekuasaan yang kemudian menentukan apakah korupsi diarahkan untuk mendistorsi implementasi hukum atau untuk membentuk aturan hukum itu sendiri yang menguntungkan segelintir orang. Artinya, korupsi di sini bukan lagi dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang berlaku atau ilegal, melainkan justru korupsi dilegitimasi oleh aturan hukum dan kebijakan yang berlaku secara sah atau legal. Bisa dikatakan dalam state capture corruption, korupsi justru dilakukan dengan cara mempengaruhi rule of the game. Ya. Dalam perkembangannya, state capture corruption ini menciptakan sebuah model yang disebut sebagai predatory state atau negara pemangsa, di mana pemerintah suatu negara mengeksploitasi sumber daya alam demi keuntungan segelintir elit dan pengusaha melalui kekuasaan mereka untuk mengendalikan pasar dan membangun jaringan patronase dengan elit bisnis dan para taipan. Secara politik, model predatory state ini menurut Mihaly dan Skheleny ya, 2019 menciptakan 3 bentuk praktek perburuan rente yang sistematis, yaitu pertama, market capture by political elites ya, di mana elit politik menggunakan sumber daya negara untuk mengambil alih properti publik atau mengamankan posisi istimewa mereka dalam kehidupan ekonomi. Kedua, state capture by oligarchs. Ya. Negara diambil alih oleh kelompok kepentingan yang kemudian mereka memiliki pengaruh dan kontrol terhadap perumusan kebijakan dan proses legislasi. Ya. Ketiga, the capture of oligarchs by autocratic rulers. Ya. Situasi di mana elit ekonomi menjadi sangat bergantung pada orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik. Ya. Secara ekonomi, model state capture corruption menjadi landasan bagi berkembangnya apa yang disebut dengan entitas crony capitalism. Ya. Ini juga sudah terjadi
pada era Orde Baru ya, dan sekarang terjadi lagi pada era Orde Reformasi ya. Sebuah gambaran situasi, jadi apa yang disebut dengan crony capitalism itu adalah sebuah gambaran situasi di mana bisnis mendapat untung dari hasil hubungan dekat dengan kekuasaan negara, baik melalui pembentukan lingkungan peraturan anti persaingan dan atau korupsi. Dengan kata lain, kekuatan bisnis berkembang bukan sebagai hasil dari kompetisi bebas ya, melainkan akibat dari kolusi antara elit bisnis dan elit politik ya. Dan menurut Crony Capitalism Index ya, yang dipublikasikan oleh The Economist, menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia. Hal ini menandakan hampir 4% kekayaan orang-orang terkaya Indonesia masuk kategori crony ya. Dia menjadi kaya karena crony capitalism ya. Dengan kata lain, sekitar 2/3 kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa. Dampak dari berkembangnya crony capitalism yakni terciptanya ekonomi biaya tinggi ya, dan distorsi atas mekanisme pasar bebas. Ya. Hal ini tercermin dari indikator incremental capital to output ratio atau ICOR. Ya. Indonesia yang membengkak. Ya. Pada 2016 sampai 2022, ICOR Indonesia atau ICOR Indonesia berada pada level 7,4. Ya. Ini berarti lebih buruk dibandingkan dengan ICOR yang 7 tadi ya. ICOR tersebut salah satu parameter untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin tinggi nilai ICOR-nya, semakin tidak efisien suatu negara untuk investasi. Selain itu, para crony pada umumnya bersandar pada fasilitas dan konsesi dari penguasa, sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat dan bertentangan dengan prinsip laissez-faire, ya, di mana pasar bisa mengoreksi dirinya sendiri dengan mekanisme persaingan bebas yang alamiah. Maka tak terjadi apa yang disebut oleh Adam Smith ya, yang dalam The Theory of Moral Sentiments disebut sebagai invisible hand ya, atau tangan-tangan yang tidak nampak. Samuel Huntington menyebut korupsi sebagai sand the wheels ya, yang mengakibatkan high transaction cost ya, sehingga menurunkan produktivitas. Terbukti, data World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2017-2018 menunjukkan korupsi merupakan hambatan tertinggi untuk investasi dan berbisnis di Indonesia dengan skor 13,8. Studi empiris Paulo Mauro, seorang direktur Economic and Market Research International Finance Corporations, menyebutkan semakin tinggi tingkat korupsi suatu negara, maka semakin sedikit foreign direct investment akan masuk ke negara itu. Jadi kalau misalnya itu tingkat korupsi suatu negara tinggi, makanya FDI atau foreign direct investment atau investasi langsung dari luar negeri itu akan berkurang atau sedikit yang masuk ke Indonesia. Maka nominasi CCRP sangat berpotensi menggerus kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Bagi investor, state capture corruptions jelas dapat memunculkan persaingan tidak sehat, distribusi ekonomi yang tidak merata, tingginya biaya ekonomi, memunculkan ekonomi bayangan atau pseudo ekonomi, menciptakan ketidakpastian hukum, dan tidak efisiennya alokasi sumber daya. Ini sudah saya kemukakan dalam 2-3 kali YouTube saya atau konten YouTube saya terakhir ini ya. Beban berat Presiden Prabowo. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengawali langkahnya dengan beban warisan yang cukup mengkhawatirkan ya. Defisit RAPBN 2025 berkisar antara 2,45 sampai 2,82% terhadap
PDB. PDB itu adalah produk domestik bruto. Rentang atas hampir mendekati batas maksimal 3%. Artinya, defisit APBN 2025 beresiko membengkak dari target 616,2 triliun. Di sisi lain, sekitar 37,58% atau sekitar 1.350 triliun anggaran belanja dalam APBN 2025 akan digunakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membayar hutang-hutang peninggalan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Total anggaran belanja yang didesain pemerintah saat ini dan telah disepakati bersama DPR sebesar 3.621,3 triliun, sedangkan 1.353,2 triliun untuk membayar hutang dalam bentuk cicilan pokok sebesar 800,3 triliun dan bunga sebesar 552,9 triliun. Bahkan jika ditambah untuk membayar bunga dari utang dalam negeri sebesar 497,6 triliun dan utang luar negeri 55,2 triliun, maka hampir 50% total pendapatan negara yang dirancang dalam APBN 2025 sebesar 3.005,1 triliun habis untuk membayar utang-utang peninggalan pemerintah sebelumnya. Menakutkan ya. Berdasarkan data General Government Gross Debt dalam laporan IMF, utang Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 40,7% dari produk domestik bruto. Walaupun rasio utang terhadap PDB masih jauh di bawah batas aman yaitu 60%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, namun kondisi ekonomi akhir-akhir ini tidak sedang baik-baik saja. Dan hal ini dapat digambarkan dengan sejumlah indikator. Salah satunya adalah penurunan proporsi kelas menengah Indonesia dari 23% pada 2018 menjadi 18% pada 2023. Jika melirik data kelompok kelas atas, proporsinya cenderung stabil pada 0,4% dari total populasi Indonesia. Artinya, di Indonesia tidak terjadi kondisi yang dialami rata-rata negara di Eropa, yakni proporsi kelas menengahnya berkurang karena naik tingkat menjadi penduduk kaya. Jadi kalau di Eropa jumlah kelas menengahnya itu berkurang karena sebagian dari mereka itu naik kelas menjadi kelas atas Sementara Indonesia itu yang terjadi justru sebaliknya. Penduduk kelas menengah Indonesia turun menjadi kelas ekonomi rentan, bahkan menjadi miskin. Padahal kelas menengah penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, berkontribusi signifikan pada produk domestik bruto dan juga tentunya penerimaan pajak. Namun kontribusi konsumsi kelas menengah untuk ekonomi nasional menurun dari 41,9% pada 2018 menjadi 36,8% pada 2023. Dalam laporan Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebutkan kontribusi pajak kelas menengah mencapai 50,7% dari total penerimaan pajak negara antara lain dari pajak penghasilan, properti, dan kendaraan bermotor. Akan tetapi, dengan adanya penurunan daya beli, maka pertumbuhan ekonomi berpotensi akan melambat yang bukan hanya mengancam pendapatan negara, namun ekonomi nasional secara keseluruhan. Sulit untuk dibayangkan bahwa dampak krisis ekonomi ini tidak akan berujung pada krisis mata uang maupun krisis politik dalam negeri. Walaupun situasi ekonomi bukan menjadi faktor determinan atau faktor penentu, situasi ekonomi berperan mengondisikan faktor-faktor yang lain seperti sosial politik
hingga psikologis masyarakat yang berperan secara resiprokal atau timbal balik ya terhadap situasi ekonomi itu sendiri. Artinya, situasi politik pada gilirannya ikut memengaruhi suatu perubahan sosial yang sebelumnya didahului oleh prakondisi situasi ekonomi yang memungkinkan terjadinya suatu perubahan atas tatanan yang ada. Jonathan Richard Hill mencontohkan bagaimana situasi ekonomi yang memburuk di Eropa seperti Jerman, Italia, dan Prancis pada pertengahan 1848 menjadi prakondisi kecemasan sosial kelas menengah, yang kemudian meningkatkan turbulensi politik hingga mengakibatkan jatuhnya rezim pemerintahan. Itu terjadi di Jerman, Italia, dan Prancis pada 1848. Studi World Bank dalam Middle East and North Africa atau MENA Economic Monitor, Inequality, Uprisings, and Conflict in the Arab World juga mengatakan hal yang kurang lebih sama, bahwa rasa frustasi kelas menengah akibat situasi ekonomi yang terus-menerus memburuk di Syria, Libya, Tunisia, Mesir, dan Yaman pada tahun 2010-an itu meningkatkan eskalasi politik dan melahirkan apa yang disebut dengan Arab Spring. Arab Spring itu musim semi di Arab walaupun saya berkali-kali juga mengatakan pada mahasiswa saya yang terjadi di negara-negara Arab itu bukan musim semi di Arab melainkan musim gugur di Arab. Kenapa? Karena yang terjadi itu adalah people disobedient atau pembangkangan sipil dan kemudian juga demo-demo masyarakat yang kemudian juga diintervensi oleh Barat mengenai kata menuju demokrasi, padahal yang terjadi adalah semua pimpinan-pimpinan negara di negara-negara yang terjadi Arab Spring itu jatuh satu persatu, dan sampai sekarang negara-negara yang mengalami Arab Spring atau Arab Fall menurut saya itu kondisi politik dan ekonominya sampai detik ini belum stabil. Studi terbaru dari Albert Hirschman, seorang ekonom Jerman Amerika, tentang Chilean Paradox atau paradoks Chili mengungkapkan gerakan politik yang melahirkan jatuhnya pemerintahan di Chile akibat dari terjepitnya lapisan sosial kelas menengah yang melahirkan kekecewaan sosial dan ketidakpuasan. Itu juga dengan apa yang terjadi di Bangladesh baru-baru ini jatuhnya rezim pemerintahan Sheikh Hasina Zia itu juga akibat situasi ekonomi yang memburuk ditambah dengan ketidakpuasan rakyat dengan despotisme rezim yang hanya menguntungkan segelintir orang yaitu ketika orang-orang, anak-anak orang kaya saja yang kemudian bisa direkrut menjadi pegawai negeri sipil. Bukan hal yang tidak mungkin peristiwa kecemasan kelas menengah yang melahirkan krisis politik dan berujung pada pergantian kekuasaan juga akan terjadi, saya tambahkan kata lagi, di Indonesia. Untuk itu, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari gejolak sosial politik akibat situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja. Pertama, Presiden Prabowo harus memperbaiki citra atau persepsi dunia internasional pasca masuknya nama Jokowi sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Hal ini penting dilakukan untuk memperbaiki kepercayaan investor sehingga mau menanamkan investasinya di Indonesia. Dan langkah awal yang dapat dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk memperbaiki citra Indonesia di mata internasional tersebut ialah keluar dari bayang-bayang Jokowi. Jadi langkah awal Prabowo harus keluar dari bayang-bayang Jokowi supaya kepercayaan investor asing atau dunia internasional kembali kepada Indonesia. Hal ini penting dilakukan mengingat Presiden Prabowo harus meyakinkan dunia internasional bahwa pemerintahannya akan jauh lebih baik dan berbeda dengan apa yang dijalankan oleh pendahulunya. Kedua, Presiden Prabowo harus menghindarkan diri dari praktek bisnis korup
praktek bisnis kroni, ya, terutama tidak menjadikan para Taipan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Ya. Hal ini penting dilakukan agar Presiden Prabowo tidak terjebak lingkaran setan, ya, state capture corruption. Dan dalam YouTube saya kemarin, atau yang saya tayangkan tadi malam, itu saya sudah mengutip pernyataan Presiden Prabowo bahwa dia tidak akan memberikan fasilitas-fasilitas yang aduhai kepada para Taipan itu, dengan ini untuk kemudian menciptakan suatu apa yang disebut dengan azas keadilan dari kebijakan negara untuk pelaku ekonomi, baik itu yang terkaya maupun UMKM, ya. Ketiga, Presiden Prabowo harus mampu menciptakan stabilitas politik, terutama mengakhiri ekses pemilu 2024, ya. 2024 lalu yang masih meninggalkan luka dan konflik yang tak berkesudahan. Terutama Presiden Prabowo harus mampu berdiri sebagai pemimpin bangsa yang mampu merangkul semua pihak, tidak hanya menjadi boneka dari kelompok kepentingan tertentu saja. Artinya, Presiden Prabowo harus mampu menjadi presiden bagi semua rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar menyenangkan hati para pendukungnya semata. Ia harus menjadi representasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan hanya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Memastikan stabilitas politik dalam negeri sangatlah penting agar Indonesia mampu keluar dari situasi yang sulit di tengah tekanan ekonomi global. Ketidakstabilan politik yang berujung pada instabilitas pemerintah bisa mengakibatkan pembajakan negara oleh kekuatan oligarki. Dan hal ini pastinya semua dari kita tidak menginginkannya. Jadi ini saya bacakan dan juga saya tambahkan penjelasan, ya. Ini apa yang saya bacakan tadi itu adalah tulisan karya Arjuna Putra Aldino, ya, Ketua Umum DPP GMNI. Jadi lagi-lagi dengarkanlah apa yang dia tulis, jangan kemudian Anda menilai siapa yang menuliskannya. Atau kalau Anda juga tidak suka dengan saya, janganlah karena itu Anda tidak melihat sisi-sisi positif dari apa yang telah saya ucapkan ini dalam konten YouTube saya ini. Berikan pendapat Anda.